dibayar oleh perusahaan Wasit Suadi. Apa kepentingannya Wasit Suadi kepada terdakwa hingga harus mengeluarkan biaya sewa kendaraan mobil Nissan Elgrand, padahal perusahaan Wasit Suadi mengalami cash flow atau sedang membutuhkan dana, bahwa sebenarnya terdakwa hanya ingin menyelamatkan dan menyembunyikan harta kekayaannya atas mobil tersebut yang patut diduga ada hubungannya terdakwa dalam pengurusan proyek-proyek, karena pada tahun 2012 pemberitaan media massa terhadap kasus Hambalang semakin kuat menyebut keterlibatan terdakwa. 5. Bahwa meskipun terdakwa mengatakan mobil Velfire itu adalah pinjaman dari Wasit Suadi yang diterimanya pada saat terdakwa tidak menjabat sebagai anggota DPR RI, namun sesungguhnya mobil Velfire tersebut telah diterima terdakwa sejak bulan Juli 2010 ketika terdakwa masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Namun terdakwa menggunakan mobil Velfire tersebut pada bulan September 2010 hanyalah terkait menunggu waktu resmi pemberhentian diri terdakwa sebagai anggota DPR RI yang diajukan secara tertulis pengunduran diri terdakwa sejak tanggal 26 Juli 2010 dan mendapatkan SK pemberhentian Presiden RI sebagai anggota DPR RI pada tanggal 21 Agustus 2010. Jadi ini adalah corak kesengajaan dengan dolus consequens. Dalam konteks dolus consequens itu bisa dikatakan sebagai pemberian, karena bisa jadi setelah dinyatakan berhenti sebagai penyelenggara negara, itu pinjaman mobil adalah akibat sesuatu yang dia lakukan pada saat sebagai penyelenggara negara. Bahwa penerimaan mobil tersebut dikaitkan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Harij, SHM Hum, yang menyatakan bahwa seseorang menerima pinjaman mobil, kemudian menerimanya dan memanfaatkannya setelah orang itu menyatakan mundur, bahkan menerima SK pemberhentian sebagai penyelenggara negara. Apakah itu termasuk kategori pemberian? Menurut ahli dengan tegas menjawabnya, ya, itu sebagai pemberian. Bahwa corak kesengajaan mempunyai derivat, yaitu satu dolus antecedent dan satu dolus consequens. Dan dolus yang dinyatakan oleh terdakwa, ditanyakan oleh terdakwa adalah dolus consequens. Jadi menerima tetapi tidak digunakan. Nanti kalau sudah baru kemudian digunakan, itu dolus consequens. Jadi dolus yang terjadi sesudah ada itikat, baru fakta itu terjadi. Dan itu memang perluasan dari kesengajaan sebagai kemungkinan. Kalau ada seseorang sudah mundur dan dari proses mundurnya itu diberhentikan sebagai penyelenggara negara dengan mendapat SK resmi, kemudian bulan depannya menerima pinjaman mobil, apakah itu dalam kategori pemberian? Menurut ahli bahwa hal itu dalam konteks dolus consequens itu bisa dikatakan sebagai pemberian, karena bisa jadi setelah dia menyatakan berhenti sebagai penyelenggara negara, itu pinjaman mobil adalah akibat sesuatu yang dia lakukan pada saat sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, terdakwa yang menerima fasilitas tersebut di atas dapat digolongkan sebagai penerimaan hadiah, sebagaimana putusan Hograt tanggal 25 April 1916 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai arti, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang, atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual atau haki, maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan terdakwa telah menerima secara langsung barang berupa mobil dan menerima secara tidak langsung berupa uang seluruhnya sebesar 2.305.500.000 rupiah dari PT Adikarya dan uang seluruhnya sebesar 84.515.650.000 rupiah ditambah sebesar 30 miliar rupiah dan sebesar 36.070 dolar Amerika Serikat ditambah 5.225.000 US dollar dari Muhammad Nazarudin, serta menerima fasilitas yang dapat diartikan dalam pengertian hadiah, sehingga dapat diartikan terdakwa telah menerima hadiah, maka unsur yang menerima hadiah telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Dengan demikian juga dengan penggunaan uang baik yang bersumber dari Muhammad Nazarudin melalui Anugrah Group atau Permai Group dari PT Adikarya dan penerimaan-penerimaan lain walaupun tidak secara langsung diterima oleh terdakwa Anas Urbaningrum, namun karena dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan dimanfaatkan untuk kepentingan terdakwa dalam kedudukannya sebagai anggota DPR
untuk kepentingan pemenangan terdakwa dalam pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Maka dengan demikian dapat diartikan bahwa terdakwa telah menyadari dan menghendaki adanya penerimaan tersebut. Dengan demikian unsur menerima hadiah telah terpenuhi. Dilanjutkan majelis. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Untuk teori dapat dibacakan. Berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang telah diuraikan dalam analisa fakta sebelumnya, jika dihubungkan dengan unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa pada sekitar tahun 2005, terdakwa keluar dari anggota Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya berkeinginan untuk tampil menjadi pemimpin nasional, yaitu sebagai Presiden RI, sehingga memerlukan kendaraan politik dan biaya yang sangat besar. 2. Untuk mewujudkan keinginan menjadi presiden tersebut, terdakwa menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik Partai Demokrat sebagai tahap awal sebelum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. 3. Bahwa untuk menghimpun dana-dana, terdakwa dan Muhammad Nazarudin bergabung dalam Anugerah Group yang berkantor di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan, yang kemudian berubah nama menjadi Permai Group setelah pindah kantor ke Tower Permai di Jalan Warung Buncit Raya nomor 27, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, antara lain PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan PT Panahatan, di mana terdakwa menjadi komisaris di PT Panahatan. Di samping itu, istri terdakwa Atiyah Laila dan Mahfud Suroso bergabung dalam PT Duta Sari Citra Laras atau PT DCL, di mana Atiyah Laila duduk sebagai komisaris dan pemegang saham. 4. Selain bergabung dengan Permai Group dalam rangka menghimpun logistik, terdakwa membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN melalui saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Julianis, saksi Mahfud Suroso, dan saksi Munadi Herlambang. 5. Bahwa sejak terdakwa menjadi Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat sudah mempunyai pengaruh besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Pengaruh terdakwa menjadi semakin besar setelah terdakwa menyalurkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Dan sejak tanggal 1 Oktober 2009 terdakwa menjadi anggota DPR RI pada Komisi 10 serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Namun, setelah terdakwa menjadi anggota DPR RI dan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat, terdakwa keluar dari Permai Group. 6. Bahwa adanya fakta tentang pengaruh yang besar yang dimiliki terdakwa Anas Urbaningrum dapat diperoleh dari barang bukti elektronik atau BBE berupa BlackBerry yang dikuasai oleh Atiyah Laila, dapat menjadikan gambaran berapa besarnya pengaruh terdakwa Anas Urbaningrum dan pembicaraan tentang Anas Urbaningrum dalam kaitannya dengan cita-cita sebagai presiden antara lain sebagai berikut. A. Jenis media smartphone merek BlackBerry tipe Bold 9700, IMEI 352060 0408 1174.5, PIN 224DF 170, SIM card 6210 000 0105 2975, bergurung Telkomsel, memory card 0935 20445 1S219 dalam kurung ScanDisk 2 GB. B. Lampiran nomor 6 PIS 5 sebagai berikut. Nomor 6281328057 NIM kosong. Subjek Assalamualaikum Alhamdulillah Tia. Date 2/8/2011 jam 7:59:44 PM. Folder inbox. Isi SMS: Assalamualaikum Alhamdulillah Tia. Aku boleh habis. Mimpi apa aku oleh rezeki tiba-tiba min haitsulah yaktasis. Lagi butuh-butuh orang iso mikir, ujuk-ujuk ana Mbak Dina. Aku deg-degan biasanya Dina iki selalu bawa kesenanganku, yaiku duit. Lah iki ronong duit tapi dolar. Wah kagetku nganti njondil ngeluwi TV. Muga-muga jadi amal jariamu. Muga-muga Anas jadi presiden. Aku harus mengirim semaan sak Quran
ganjarane tak hadiah ke anak sekeluarga. Sebab aku ora iso mbales apa-apa kejaba ndedonga matur nuwun pol ya Tia. Artinya lampiran yang itu ya, lampiran nomor 39 P12 nomor 62852288585557. Subjek Assalamualaikum Mbak Tia, niat kami adalah menjadikan Mas Anas tanggal 9 April 2012 jam 3.12.38 PM. Folder inbox isi SMS Assalamualaikum Mbak, niat kami adalah menjadikan Mas Anas sebagai RI1. Voke itu pintu pulung bagi Mas Anas. Waktu tinggal beberapa hari lagi tapi belum ada kabar dari Mas Anas. Voke ketemu, Voke 31, Voke tidak ketemu, Voke terjun bebas. Kami lakukan ini sebagai bentuk cinta kami pada Mas Anas. Dan maaf, hal ini aku sampaikan via SMS supaya bisa jadi bukti bahwa kami sudah mengingatkan. Kami masih menunggu konfirmasi dari Mas Anas. Wassalamualaikum dan kurung mujib. Maksudku kami ingin Voke jadi DK1 dan Mas Anas jadi RI1. Lampiran 28, nomor 62811259878. Nama Endar Mas. Subjek Assalamualaikum. Di Endar tolong atur Gedik Tia. Tanggal 9 Mei 2011. Tanggal jam 8.17.9 PM. Folder inbox isi SMS Assalamualaikum. Di Endar tolong atur Gedik Tia. Saumpama orang repoti arep nyuwun tolong perkara mutasi pulang Kemendiknas untuk pengisian job kosong Irjen. Berkasku wis diasta Mbak Kiai Mas Ruri Bumiayu lan wis diatur ke Pak Nu waktu rawuh nang Bumiayu. Kebenaran saiki Sekjen Diknas Mas Ainun Naim nate nyantri nang Krapiak lan uga karo Pek Dinas Kang Muslih dhisik nang komplek H. Mana staf khusus Mendiknas Mas Taufikur Rahman Saleh senior di Anas nang Surabaya. Matur nuwun. Terjemahan Assalamualaikum. Di Anda tolong disampaikan ke Divya. Kalau tidak merepotkan akan minta tolong mutasi di Kemendiknas untuk pengisian jabatan Irjen yang kosong. Berkas sudah saya sampaikan, berkas saya sudah dibawa ke Mbak Kiai Bumiayu dan sudah diserahkan ke Pak No pada waktu datang di Bumiayu. Kebetulan sekarang Sekjen Kemendiknas Mas Ainun Naim pernah nyantri di Krapiak dan juga Karopek Dinas Kak Muslih dulu di Komplek H, juga staf khusus Mendiknas Mas Taufikur Rahman Saleh, seniornya Anas di Surabaya. Terima kasih. Lampiran nomor 27, nomor 62811259878. Nama Endar Mas. Subjek Dek Niki Jamal Heru Trisasono SIK, MSI pangkat AKBP NRP, tanggal 9 Februari 2011 jam 11.0022 AM. Folder inbox isi SMS Dek Niki Jamaah Heru Trisasono SIK MSI pangkat AKBP NRP 7003048. Jabatan sekarang Kasubag ada Korlantas Polri. Kalau bisa kepingin di Metro Jaya jadi Kasubdit Presiden atau dijadikan Kapolres Klaten Jateng atau jadi Kapolres Malang Kabupaten. Rencana bulan ini ada mutasi. Matur sembah nuwun. 7. Bahwa terdakwa selaku Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat selain bergabung dalam dengan Permai Group, juga banyak mempunyai jaringan organisasi kemahasiswaan maupun partaian yang bergerak di bidang proyek pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN atau APBNP dan relasi lainnya, antara lain Saksi Indra Jaya Monopol dari PT Adikarya, Ketut Darmawan dari PT Perusahaan Perumahan, Saksi Mahfud Suroso dari PT Duta Sari Citra Laras, Saksi Denny JA dari PT Lingkaran Survei Indonesia dan PT Asrindo Internasional. Bahwa terdakwa selaku anggota DPR RI pada Komisi 10 mempunyai mitra kerja dengan Kemendiknas, Kemenpora, Kemenbudpar, dan Perpustakaan Nasional, dan sekaligus terdakwa sebagai ketua fraksi Partai Demokrat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja anggota fraksi dari Partai Demokrat, termasuk anggota Partai Demokrat yang ada di Badan Anggaran dan Komisi 2 yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional BPN. 9. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya termasuk pengurusan proyek-proyek pemerintah, terdakwa melalui saksi Muhammad Nazarudin berkoordinasi dengan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, antara lain saksi Edwina Patricia Pinkan Sonda, saksi Mahyudin, saksi Mirwan Amir, dan saksi Ignatius Mulyono. Bahwa terkait dengan pengurusan proyek Hambalang telah dilakukan pertemuan antara lain pada bulan Oktober 2009 di Kemenpora yang dihadiri oleh saksi Andi Malarange,
saksi Muhammad Nazarudin, saksi Adelina Sondah, saksi Mahyudin, dan saksi Wabib Muharram. Dan pertemuan lanjutan di Kedai Teh 63 yang dihadiri oleh terdakwa saksi M. Arif Taufikur Rahman, PT Adikarya, saksi Munadi Herlambang, dan saksi Mahfud Suroso, PT DCL, bahwa untuk bisa merealisasikan proyek Hambalang yang sudah lama tertunda sejak Menteri Adiaksa Daud, maka pada bulan Desember 2009 di ruang kerja terdakwa di lantai 9 kamar 21 gedung DPR RI, terdakwa meminta Ignatius Mulyono, anggota Komisi 2 DPR RI yang bermitra kerja dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk menyelesaikan permasalahan pengurusan sertifikat tanah proyek P3 Zon Hambalang, bahwa setelah pengurusan sertifikat Hambalang selesai pada tanggal 6 Januari 2010, saksi Ignatius Mulyono menyerahkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1/HP/BPN RI /2010 tentang pemberian hak pakai atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada terdakwa di ruang kerjanya. Sehubungan dengan keinginan Muhammad Nazarudin untuk mengerjakan proyek P3 Zon Hambalang pada sekitar bulan Agustus 2010, saksi Minur Rosalina Manulang bertemu dengan saksi M. Arif Taufikur Rahman selaku manajer pemasaran divisi konstruksi 1 di PT Adikarya atau PT AK, dan saksi Lisa Lukitawati Isa di Hotel Dharma Wangsa. Dalam pertemuan tersebut, saksi Minur Rosalina Manulang meminta agar saksi M. Arif Taufikur Rahman untuk mundur dari proyek 3 Zon Hambalang karena saksi Muhammad Nazarudin yang akan mengerjakan proyek tersebut dengan membawa PT DGI. Kemudian saksi M. Arif Taufikur Rahman melapor kepada saksi Teuku Bagus Muhammad Nur selaku Kepala Divisi Konstruksi 1 PT AK yang kemudian menelepon saksi Mahfud Suroso dan menyampaikan bahwa saksi Mindur Rosalina Manulang masih mengganggu proyek P3 Zon Hambalang, dan atas pertemuan tersebut saksi Mahfud Suroso kemudian mengatakan akan meminta bantuan pada terdakwa. Sekitar seminggu kemudian, dalam acara buka puasa bersama di rumah terdakwa di Jalan Teluk Semangka C47 Duren Sawit, Jakarta Timur, saksi Mahfud Suroso meminta bantuan pada terdakwa agar saksi Muhammad Nazarudin mundur dari proyek P3 Zon Hambalang karena akan dikerjakan oleh PT AK, dan atas permintaan tersebut terdakwa meminta saksi Muhammad Nazarudin mundur dari keikutsertaan dalam lelang proyek P3 Zon Hambalang, bahwa atas para terdakwa selaku anggota DPR RI dalam pengurusan proyek-proyek pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi 10 DPR RI, terdakwa telah menerima hadiah baik berupa barang, uang maupun fasilitas yang diterima terdakwa secara langsung maupun secara tidak langsung sehubungan pengurusan proyek P3 Zon Hambalang di Kemenpora, proyek-proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Dikti Kemendiknas, dan proyek-proyek lain yang biaya APBN yang didapatkan Permai Group, yaitu 1 unit mobil Toyota Harrier nomor polisi B15 AUD seharga 670 juta rupiah dari Muhammad Nazarudin sebagai tanda jadi dalam pengurusan proyek P3 Zon Hambalang di Kemenpora. 2. Uang seluruhnya sebesar 2.305.500.000 rupiah dari PT Adikarya untuk membantu pencalonan terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 3. Uang sebesar 84.515.650.000 rupiah dan sebesar 36.070 US dollar dari Muhammad Nazarudin untuk keperluan persiapan pencalonan terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 4. Uang sebesar 30 miliar rupiah dan sebesar 5.225.000 US dollar dari Muhammad Nazarudin untuk keperluan pelaksanaan Ketua Umum Partai Demokrat. 5. Fasilitas survei dari PT Lingkaran Survei Indonesia senilai sekitar 478.632.230 rupiah untuk pencalonan terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dan keenam, fasilitas berupa 1 unit mobil Toyota Velfire nomor polisi B69 AUD senilai 735 juta rupiah dari PT Atribusi Internasional untuk membantu terdakwa selaku anggota DPR RI. Bahwa terdakwa mengetahui jika penerimaan tersebut adalah untuk mengupayakan pengurusan proyek P3 Zon Hambalang di Kemenpora, proyek-proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Dikti Kemendiknas, dan proyek-proyek lainnya dibiayai APBN
yang didapatkan Permegroup dan proyek gedung pajak yang dikelola oleh saksi Mahfud Suroso yang semuanya merupakan proyek-proyek yang dibiayai APBN, bahwa terdakwa dalam menerima hadiah tersebut merupakan kesengajaan dalam menggunakan jabatannya sehubungan terdakwa selaku anggota DPR RI pada Komisi 10 dan sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI yang mempunyai pengaruh besar dengan mitra kerja Komisi 10 dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk mengurus proyek-proyek pemerintah yang bertentangan dengan kewajibannya, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang menyangkal keterlibatannya dalam pengurusan proyek mitigasi Hambalang di Kemenpora, proyek-proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Dikti Kemendikbud dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN, menurut penuntut umum adalah tidak benar, karena terdakwa sebagai anggota DPR Komisi 10 dan sebagai ketua fraksi Partai Demokrat sudah membicarakan proyek Hambalang sejak awal, termasuk permasalahan pengurusan sertifikat tanah. Di samping itu, terdakwa juga berperan dalam meminta saksi Mindoro Salina Manulang melalui saksi Muhammad Nazarudin yang membawa PT DGI untuk mundur dalam proyek Hambalang pada saat acara buka puasa bersama di rumah terdakwa. Terkait dengan proyek-proyek di Kemendiknas, terdakwa melalui saksi Muhammad Nazarudin menugaskan saksi Angelina Sondah untuk mengurusi prosentase fee-nya melalui dana optimalisasi sebesar 20% dari 2,1 triliun rupiah, yaitu 400 miliar rupiah jatah kegiatan untuk Partai Demokrat. Bahwa menurut penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, yang dimaksud kewenangan dan kewajibannya, termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Bahwa terdakwa selaku anggota DPR RI melekat kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang telah diatur dalam peraturan tentang susunan dan kedudukan anggota DPR dan ketentuan mengenai kode etik sebagai anggota DPR. Bahwa terdakwa selaku anggota DPR RI tidak boleh melakukan pengurusan proyek dengan maksud mendapatkan imbalan atau menerima uang dari pihak lain, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 5 angka 4 antara lain berbunyi, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan melanggar keputusan DPR RI nomor 16 DPR RI _1 2005 tanggal 29 September 2004 tentang kode etik DPR RI serta sumpah jabatan selaku anggota DPR RI. Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Unsur pasal 64 ayat 1 KUHP tentang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Itu gini sih, nggak saya bacakan Pak. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menerima hadiah atau janji, yaitu berupa 1 unit mobil Toyota Harrier nomor polisi B16 AUD senilai 670 juta rupiah, 1 unit mobil Toyota Velfire nomor polisi B69 AUD senilai 735 juta rupiah, kegiatan survei pemenangan terdakwa senilai 478 juta 632.210 rupiah, serta uang sejumlah 116 miliar 525 juta 650.000 rupiah dan 5 juta 261.070 US dollar Amerika Serikat. Bahwa penerimaan penerimaan tersebut timbul dari kehendak terdakwa yang sama, yaitu untuk mengupayakan pengurusan proyek pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional atau Pendidikan Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, proyek-proyek di Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN yang didapatkan Permegroup, dan proyek gedung pajak yang dikelola oleh Pak Suroso yang semuanya merupakan proyek-proyek yang dibiayai APBN yang bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa penerimaan uang tersebut dilakukan secara berulang kali yang sama dan sejenis, dan waktu pemberian antara perbuatannya satu dan yang lain tidak terlalu lama serta berlangsung terus-menerus, yaitu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010. Dengan demikian, maka rangkaian perbuatan terdakwa di atas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan
first handling, sehingga unsur pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam penjelasan yuridis sebagaimana disebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena dakwaan ke-1 primer telah terbukti, maka dakwaan ke-1 subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Selanjutnya. Setelah sholat